Pemirsa, khususnya Anda mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam talk show Universitas Terbuka. Kali ini kita akan membahas materi dasar-dasar matematika dan sains dengan topik Jarimatika membuat anak suka matematika. Dan sekarang sudah hadir di studio bersama kita Ibu Septi Penny Wulandari. Beliau adalah penemu Jarimatika. Ibu Septi, selamat datang di studio Universitas Terbuka. Terima kasih Pak Dan. Ini adalah kehormatan buat kami, Universitas Terbuka khususnya, bisa berbincang dengan Ibu, mungkin berbagi pengalaman dengan Ibu tentang metode Jarimatika yang sudah sangat terkenal saya kira di Indonesia, Ibu ya. Di lingkungan kami saja nih Bu, tempat tinggal, itu sudah banyak sekali diperbincangkan tentang ya memang ada pro dan kontra, tetapi dari sisi positifnya juga banyak yang mengakui begitu Ibu ya. Nah, untuk kesempatan ini bisa Ibu ceritakan mungkin latar belakang Ibu kok sampai ke gagasan munculnya metode Jarimatika ini gitu ya Bu ya. Iya, terima kasih Pak Udang. Jadi prosesnya itu panjang, prosesnya panjang. Dimulai dari ketika saya lulus dari perkuliahan, kemudian akhirnya yang saya katakan di mana-mana bahwa antara ijazah, ijabsah dan SK saya itu berbarengan, gitu kan? Ijazah, ijabsah, SK. Ijabsah, ijazah, ijabsahnya. Nah, di saat itulah datang calon suami saya untuk mengatakan bahwa saya ingin nantinya ketika menikah itu bahwa anak-anaknya itu adalah diasuh oleh ibunya, bukan oleh orang lain meskipun itu nenek dan kakeknya sendiri, gitu kan? Itu apa harapan dari suami gitu ya. Harapan dari suami gitu. Padahal saya sudah mendapatkan SK pegawai negeri saat itu. Ya, saat itu sudah. Itu. Sehingga inilah yang membuat proses ini berubah. Saya yang tadinya impian saya adalah saya harus keluar rumah, kemudian saya bekerja aktivitas di masyarakat, gitu ya, sosial masyarakat, dan sekarang saya berada dalam dunia yang bernama keluarga. Ketika berada dalam dunia yang bernama keluarga, saya mulai memikirkan, saya tidak hanya ingin sekedar menjadi seorang ibu rumah tangga. Saya ingin menguasai kalau ada amanah di dalam perut saya nantinya, berarti saya sudah paham ilmu-ilmunya. Baik. Selama ini padahal saya tidak mendalami ilmu tentang anak, keluarga, pendidikan, psikologi anak dan sebagainya. Ya kan baru selesai kuliah. Iya. Langsung ijabsah gitu ya. Iya. Nah, mungkin ini adalah saya merasakan ini momen yang penting, gitu ya. Momen yang penting, mungkin ini akan menjadi jalan hidup saya, menjadi misi hidup saya, gitu ya. Dan akhirnya yang pertama kali saya lakukan adalah saya menguasai dulu ilmu tentang anak. Ilmu tentang anak, kemudian bagaimana mengelola keluarga. Maka saya mengisi hari-hari saya di rumah bersama dengan anak pertama saya waktu itu adalah bagaimana membuat semua materi yang ada di dunia anak-anak ini menjadi mudah dan menyenangkan. Dan akhirnya mulailah kami membuat laboratorium kecil di rumah. Baik Ibu, tahan dulu. Ini menarik sekali. Ibu kan dulu, mohon maaf Ibu, S1-nya di bidang apa? Saya di kesehatan masyarakat. Di kesehatan masyarakat. Betul, ya. Dan setahu saya mungkin tidak terlalu tegas ilmu tentang kependidikannya di. Tidak. Sementara sekarang Ibu kan ada di dunia pendidikan. Betul. Lebih fokusnya Ibu ya. Iya. Nah, tadi Ibu juga mengatakan Ibu ingin pernah mendalam ilmu tentang anak sehingga sampai ke tadi Ibu terakhir sampaikan dibuatlah rumah sebagai laboratorium gitu ya. Betul. Ibu mendapatkan ilmu tentang anak itu apakah Ibu searching atau mungkin pernah belajar di tempat lain atau bagaimana? Iya, jadi saya berazam gitu ya. Kalau saya ingin diamanai, menjadi orang yang terpercaya untuk diamanai anak-anak, maka saya harus kuat bidang ilmu tentang anak ini. Dan kebetulan rumah saya waktu itu di Depok dekat UI. Baik. Di Depok dekat UI. Nah, saya akan mencari, saya bermain ke fakultas psikologi, gitu ya. Kemudian mencari ini, ada spanduk-spanduk, gitu ya, spanduk-spanduk yang kelihatannya ada kuliah tentang psikologi anak, tentang apa. Maka saya akan catat harinya, kemudian saya hadir di kuliah umum itu. Saya duduk paling belakang, kemudian saya bersungguh-sungguh untuk belajar.
ada anti mainstreamnya. Biasanya betul, betul. mahasiswa itu kalau sudah selesai kuliah umum Iya, cepat-cepat mundur gitu ya, betul. keluar dari ruangan. Iya, iya, Maka iya. saya ke Malah ke depan depan gitu bertemu ya. dengan dosennya, saya Mhm, berikan, saya punya kartu nama Pak, kartu nama mhm. sebagai ibu rumah tangga. Oh, sebagai ibu rumah tangga. Kalau Jadi yang lain kan kartu nama jabatan begitu jabatan dan ya, sebagainya. perusahaan, Maka saya baik. buat kartu nama Septi Mhm. Penny Wulandani, ibu rumah tangga Ibu profesional. rumah tangga Di profesional. bawahnya itu saya serahkan ke dosennya, kemudian saya ingin belajar menggali ilmu yang sungguh-sungguh. Seperti apa ini sebenarnya anak? Baik, Karena saya baik akan Ibu. diamanai, Baik, entah betul, itu betul. 1, 2, atau 3. Nah itu Ibu sampaikan saya ke sampaikan. dosen Iya, yang ke Ibu hadiri dosennya, betul. perkuliahan umumnya ya. Iya. Kemudian 15 menit sehari saya harus membuka internet. Baik. Saat itu internetnya itu masih itu Telkomnet instan itu ya, 0809 Oh gitu, gitu ya ya gitu. baik, baik, Masih baik ya. ngangkat internetnya seperti itu. Itu sekitar tahun Itu sekitar tahun 96-an 96, ya, baik. 97 gitu Iya, ya iya, itu. iya, iya. Nah, akhirnya saya luar diri, saya harus mencari. Mhm. Saat itulah saya merasakan inilah yang namanya kuliah beneran. Betul, betul, betul. Tidak ada yang menyuruh, kemudian tidak ada pamrih untuk mendapatkan apa-apa, Baik, ya. baik. Kemudian ada apa ya, mata berbinar-binar setiap hari gitu Pak, Mhm. untuk mencari ilmunya. Gitu. Ibu kalau dalam konsep universitas terbuka, Ibu itu sudah sangat pembelajar mandiri. Ibu mencari resources Sumber belajar sendiri, ya. sumber Iya. belajar sendiri sesuai dengan tujuan hidup yang ingin dicapai. Iya. Itu sudah betul-betul sejati mahasiswa itu ya Masuk barangkali udah ya. sejati ya. Baik. Iya, iya. Jadi kemudian Ibu tadi sampai ke mengembangkan laboratorium di rumah Iya, gitu ya. iya, akhirnya saya mengembangkan laboratorium di rumah. Kemudian saya melihat apa sih sebenarnya mata pelajaran yang selama ini menjadi momok buat anak-anak. Baik, baik. Salahnya ada di mana sebenarnya? Oh, ini belum sampai ke matematika, Belum baik. sampai, Oh, belum sampai ke baik. matematika. Iya, iya, Mata iya. pelajaran apa yang selama ini menjadi momok banget. Mhm. Biasanya yang saat ini saya melihat waktu itu adalah anak-anak itu kayaknya tersiksa dengan pelajaran membaca, pelajaran menulis, Betul, pelajaran betul, berhitung gitu ya. betul, iya. Sampai kayaknya anak-anak yang seharusnya masih bermain, mereka harus duduk manis Iya. untuk belajar Depan meja, calistung, begitu kan. sehingga kadang orang dewasa, entah itu bapak atau ibunya atau gurunya, itu berpotensi membuat anak-anak tidak suka membaca, tidak suka menulis, dan tidak suka berhitung. Karena mungkin ada stressing dan ada Stressing, semacam betul. mental, tekanan mental Iya, barangkali. iya, tekanan mental, ambisi orang tua ini Ambisi orang dimasukkan tua. ke anak-anak. Betul. Sehingga kita yang sudah tahu, misalkan sudah bisa membaca 20 tahun yang lalu, menghadapi anak-anak yang Ditimpahkan gitu. baru saja beberapa jam gitu Iya, ya bisa, iya, iya, sudah iya. pengennya cepat-cepat. Nah, akhirnya saya fokus di bagaimana caranya membaca, menulis, berhitung ini menjadi sangat mudah Betul. dan menyenangkan. Iya. Nah, kemudian kami mulai dari proses membaca. Bagaimana membaca ini menjadi sebuah permainan buat anak-anak. Buat anak-anak, ya. Kemudian setelah membaca selesai, masuklah ke konsep berhitung. Nah, itu untuk tahap awal di keluarga itu Ya. Ibu berinteraksi dengan putra-putri Iya, sendiri ya. iya. Jadi tahun 96 lahir anak saya pertama. Mhm. Kemudian Allah mempercayai lagi di tahun berikutnya. Oh, begitu. Iya. Jadi saya Alhamdulillah, ya. saya merasakan kalau ada anak saya lahir, dapat murid nih. Dapat Ya, murid. dapat murid gitu kan. Untuk bisa belajar. Dapat murid untuk bisa gitu belajar. ya. Kemudian lahir lagi anak kedua, muridnya tambah 2. Murid tambah Iya, dua. murid tambah 2. Jadi semakin semangat untuk mengajarkannya gitu. Iya. Itu proses Jadi Ibu yang buat betul-betul lingkungan rumah itu menjadi laboratorium di mana Ibu di situ menggali potensi-potensi yang mungkin juga Ibu sudah pelajari tadi di kuliah-kuliah Ibu tadi Bu Iya, ya, betul. dan berdasarkan searching di internet iya, Ibu iya, ya. iya. Baik. Jadi teringat Piaget Ibu. Gimana, Pak? Piaget juga seperti itu Oh, gitu ya, Pak? sepertinya ya. Iya. Jadi mengembangkan teorinya itu karena Berproses berproses dari dengan keluarga keluarga sendiri. sendiri. Betul. Iya. Baik Ibu, ini kan sekarang sampai ke seperti ini calistung sebetulnya awalnya Iya, itu awalnya ya. calistung saya masuknya. Jadi Ibu melihat calistung ini momok untuk anak-anak Untuk gitu ya. anak-anak, betul. Itu Ibu melihat mungkin melakukan observasi dan sebagainya ke sekolah, atau Ibu hanya misalnya
gaul dengan tetangga Iya. atau dengan teman? Saya senang berkeliling ke sekolah-sekolah anak usia dini sebenarnya. Oh, Iya. gitu. Saya melihat tarikan saya tuh tarikan ke anak-anak usia dini gitu. Karena memang sudah di situ barangkali Iya, ya. sudah di Iya, situ. iya. Kemudian saya pengen melihat sekolah tuh kayak apa sih gitu. Hmm. Kemudian prosesnya guru-guru mengajar tuh sebenarnya seperti apa. Nah, saya amati satu persatu. Saya Baik. amati satu persatu. Kenapa anak-anak ini harusnya bergembira belajar? Belajar itu selayaknya bermain. Karena Iya, anak-anak itu kan belajar melalui bermain, betul. bukan belajar dengan bermain. Oke, Melalui, melalui harus gitu melalui. ya. Jadi melalui bermain. Mengapa fitrah anak yang homo ludens, makhluk hidup yang senang bermain, gitu ya, itu hilang di arena usia dini? Betul. Apa yang salah? Kayak gitu kan. Ketika saya mengatakan apa yang salah, kemudian saya lihat terus menerus, oke, materinya tidak salah. Jadi materi Kurikulumnya juga membaca, tidak kurikulumnya salah tidak mungkin salah. ya, iya. Membaca, menulis, berhitung itu baik, gitu ya, baik. Delivery metodenya ternyata yang mengalami permasalahan sampai ke ranah bawah gitu, sampai masuk ke rumah. Ibu pun, gitu ya, ibu pun itu kalau mengajar ke anak-anak itu serba gak ada unsur bermainnya. Baik. Sehingga Jadi ini sudah mengurangi instruksi fitrah, gitu, instruksi Bu, ya. aja. Baik. Kerjakan ini apa, diingat-ingat, ini apa Iya. diapalin gitu aja. Oke, hafalan juga Hafalan, ya. iya, Baik. betul. Jadi melalui bermainnya itu sangat kurang. Iya, melalui bermainnya ini yang hilang. Baik di tempat-tempat formal maupun di Keluarga. rumah gitu Iya, ya, di rumah. keluarga ya. Nah, itu di keluarga itu kan mungkin karena orang tua yang kurang memahami atau apa. Nah, Ibu apa melihat seperti itu juga sebelumnya, Ibu ya? Betul. Baik. Jadi saya melihat gini, karena saya ibu rumah tangga, saya 24 jam berada di rumah Oh, bersama baik. dengan anak-anak. Iya. Kemudian saya melihat mengapa ibu rumah tangga yang 24 jam berada di rumah tidak mau mendidik anaknya dengan benar. Waktunya panjang. Iya, Jadi waktunya padahal. panjang. Ternyata setelah saya amati, saya tuh senang meneliti sebenarnya. Saya amati satu persatu, kemudian random beberapa Iya. wilayah saya ikut, saya lihat ternyata toolsnya tidak ada. Oke. Jadi, untuk mengajar Untuk anak-anak mengajarkan itu. ke ibu ini sebenarnya pengen Betul. kan di kita ini adalah ibu adalah pendidik utama dan pertama yang Iya, tidak pernah dididik di negeri ini. Betul, Ya, betul. Tidak ada tidak ada sekolah ibu rumah sekolahnya, tangga. tidak ada sekolahnya. Betul. Sehingga tiba-tiba jadi ibu, tiba-tiba jadi anak, gitu ya, memiliki anak, Iya, dan tiba-tiba status. bingung, Oke, gitu kan? iya, betul. Tiba-tiba bingung. Awalnya lucu, habis itu menggemaskan, terus menggeramkan. 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 Karena mulai tidak cocok. Mulai tidak cocok. antara Ilmunya tidak bertambah ilmunya soalnya. tidak bertambah, Ilmu ya. ibu ini tidak bertambah. Baik. Maka sejak itulah saya memulai, saya memilih profesi sebagai seorang ibu, Ibu rumah tangga ibu rumah tangga profesional, profesional ya. itu. Saya akan bersungguh-sungguh menjalankannya, Iya, dan betul. saya akan membuat tools, gitu. Ya. Baik. Menarik sekali Ibu ya. Jadi Ya. perjalanannya itu jelas sekali Bu ya. Jadi Ya. ini betul-betul perjalanan Ibu yang mencari sesuatu karena Ibu merasakan ada sesuatu masalah. Ya. Dan Ibu sangat empati Ibu sangat tinggi sekali ke anak yang mungkin mengalami masalah dalam belajarnya gitu Bu ya. Ya. Baik di situasi formal maupun di rumah. Dan saya kira Ibu juga empati yang sangat tinggi ke ibu-ibu ya ibu seorang anak begitu Ya, yang ya. sebetulnya yang dirasakan oleh ibu, mereka itu ingin mengajarkan yang terbaik untuk anak, hanya menurut istilah ibu toolsnya Toolsnya belum ada. yang belum ada gitu. Ya. Sehingga memiliki anak itu mulai dari senang sampai geram gitu Bu ya, karena mungkin sudah mulai tidak nyaman. Ya. Baik. Saya kira mungkin sekarang sampai Ibu ke metode yang sekarang sudah mulai terkenal di Indonesia dan Ya. saya kira mungkin di mancanegara Ibu ya. Ya. Kalau boleh nanti suatu saat ya Ibu ceritakan. Ya. Nah, itu metode jarimatika Jarimatika, gitu ya. Bu. Nah, kalau boleh Ibu ceritakan ini tujuan jarimatika ini apa? Kemudian nanti sasarannya Ya. siapa? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jarimatika ini adalah tools Tools. untuk Oke, ibu baik. dan anak. Mhm. Jadi sasaran saya adalah untuk mendidik para ibu yang memiliki anak-anak usia dini agar mereka mau kembali mendidik anak-anaknya Baik. yang selama ini dikatakan serba tidak bisa gitu ya. Sebenarnya urusannya bukan tidak bisa tapi tidak mau. Tidak mau. Nah, iya. biar mau maka akhirnya saya hadapkan toolsnya ini. Mhm. Toolsnya ada, kemudian silahkan belajar, ajari anakmu terlebih dahulu, baru mengajarkan ke anak-anak orang lain. Itu tahapannya itu Pak. Iya, iya.
karena mungkin ibu kan prosesnya terbalik nih ya dengan pada umumnya kehidupan sekarang di sosial itu. Jadi kan kalau di sosial itu di luar dulu baru ke dalam begitu. Kemudian ibu dari dalam dulu. Dari dalam. Ya. Baik. Nah itu artinya tools itu dalam konteks apanya ibu? Dalam konteks metodenya atau dalam konteks mungkin ibu menyajikan alat atau apa gitu ibu? Jadi gini, saya melihat anak-anak itu kan sebenarnya senang memainkan anggota tubuhnya, ya senang banget memainkan anggota tubuhnya, belajar dengan sesuatu yang dia bawa terus tiap hari, dia bawa terus tiap hari, tidak akan yang tertinggal, kemudian tidak hilang, tidak rusak, itu ternyata senang. Seperti contoh ketika awal dulu anak saya senang menggunakan ini 5, ini 10, kemudian pakai jari kaki 15, jari kaki 20, kalau kurang malah tarik tangan saya menjadi 25 dan seterusnya. Nah sejak itulah saya berpikir mengapa tidak jari ini menjadi tools atau alat berhitung anak-anak yang sudah ada di tubuhnya terus, bisa dimainkan kapan-kapan. Ini tidak akan tertinggal, tidak akan rusak dan melekat ke tubuh anak. Setiap saat, setiap sadar menggunakan tools itu. Bisa menggunakan. Sangat efisien ibu ya. Memang kalau anak-anak kan senang sekali menggunakan bagian dari tubuhnya itu baik dicoret-coret ataupun dimainkan begitu ya. Baik. Jadi sebetulnya gitu ya ingin si tool itu sesimpel mungkin. Artinya dan selalu ada di sekeliling baik si pembelajar maupun ibu begitu atau orang tua atau mungkin guru begitu ya. Dan itu modifikasinya mungkin kan variasinya tinggi ya. Kalau jari tangannya aja 10, kemudian ruasnya aja ada berapa begitu jadi banyak mungkin jadi kalau dipangkatkan matematika eksponennya bisa banyak gitu ya kemungkinannya. Baik, nah sekarang kan juga menjadi banyak orang tua yang kemudian berminat mempelajari jari matika ini untuk memberikan membantu putra-putrinya supaya lebih mudah mempelajari matematika. Nah menurut ibu seperti apa? Jari matika ini kan masuk kategori aritmatika sebenarnya. Di dalam matematika itu adalah aritmatika itu ilmu berhitung ya kalau dulu ya. Ilmu berhitung, tambah, kurang, kali dan bagi. Kalau kami singkat di jari matika menjadi kabataku. Kali, bagi, tambah, kurang. Makanya keren banget kabataku gitu. Anak-anak ada jurus kabataku gitu ya. Seperti Jepang ya. Jurus kabataku. Nah, dari situlah ini adalah pintu gerbang matematika. Kalau ini sudah menjadi pintu gerbang matematika, kok anak-anak merasakan matematika pintu gerbangnya menyenangkan, maka masuknya senang sekali nanti mereka. Maka saya latihkan kepada ibunya terlebih dahulu, karena beliaulah ini, sang ibu-ibu ini, yang akan 24 jam bersama anak-anak, prosentase waktunya lebih banyak lah itu. Atau orang dewasa di sekitar anak-anak, kalau ibunya ibu bekerja. Baik. Nah, dari sisi usia ibu apa ada batasan-batasan misalnya ini bagusnya itu di usia setahun, 2 tahun, 3 tahun atau seperti apa ibu? Kalau di usia 1 anak sudah bisa mulai berbicara sama bisa membedakan tangan kanan dan kiri ya. Itu penting karena kalau sudah bisa membedakan tangan kanan dan kiri itu berarti logikanya sudah berjalan. Begitu. Sehingga dia sudah bisa berbicara, membedakan tangan kanan dan kiri, maka segera kenalkan konsep. Konsep benda konkret. Jadi contoh, kalau saya mengambil benda satu itu ya, misalkan ini ada batu satu di tangan saya, maka saya kenalkan ini satu. Itu. Saya tambah lagi menjadi 2, bendanya yang ada di tangan kiri, ini 2. Terus, jadi keterwakilan benda konkret dengan jarinya nyambung gitu ya, benda konkret dengan jarinya itu dia bisa nyambung. Itu usia ketika dia sudah mulai berbicara dan bisa membedakan kanan dan kiri. Itu sekitar 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Itu bermain aja terus isinya. Kemudian ketika sudah masuk ke 4 tahun baru tadi akan kenalkan bilangan, lambang bilangan, kemudian dikenalkan lambang jari matikanya. Jadi sebetulnya ada semacam
untuk pra, mempelajari iya, ke jarimatika iya, ya. ada jembatannya. Ada Iya, jembatan. ada Jadi kalau jembatannya. misalkan Ibu kan sekarang membuka lembaga semacam lembaga pendidikan Iya, untuk jarimatika iya, khusus. Nah, itu kalau belajar jarimatika itu tahapan awal tadi perlu dikenalkan begitu perlu. ya. Ya, Iya. anak itu belajar dulu belajar Konsep benda konkret, visual ya tadi visual ya, dulu. wakil Iya, sampai mereka itu yakin bisa memahami satu konsep iya. seperti tadi Bu sampaikan, kanan, Kiri gitu gitu ya. ya. Kemudian masuk ke konsep baru yang namanya jarimatika itu mereka punya jembatan, tidak langsung ke jalan pintas. Baik, oke, Iya, baik, itu. jembatan. Ya. Jadi yang barusan diceritakan itu adalah jembatan Iya. untuk masuk ke Jarimatika. dunia metode jarimatika Iya. ya. Baik. Nah, seperti tadi saya sampaikan, ini kan sudah mulai kalau dikatakan matematika kan sudah formal Ibu ya. Iya, iya. Nah, artinya kan sudah ada link Ibu ya sekarang antara jarimatika dengan jalur pendidikan formal yang disebut matematika Iya. gitu. Nah, kan ini ada pro dan kontra gitu Bu Iya. ya. Menurut Ibu bagaimana Ibu meyakini bahwa metode jarimatika ini bisa membantu proses peningkatan kualitas berpikir aritmatika tadi itu. Aritmatika ya, konsep betul. dari aritmatika ya. Ya, betul. Iya, pro dan kontra itu justru membahagiakan. Membahagiakan Iya, itu justru anugerah dan membahagiakan. dari situ belajar. Betul. Ya. Kalau semuanya pro, berarti metode ini jelek. Betul. Saya sudah punya konsepnya itu. Gitu ya. Kalau semuanya akan bilang bagus gitu ya, artinya ini sangat jelek ini metode ini. Ya, karena perbaikan Ibu tidak bisa ada, lakukan tidak ya ada, di tidak ada situ, perbaikan, ya. room for improvementnya tidak ada gitu kan. Betul, Nah, betul, ketika betul. ada yang kontra, saya merasakan wah ini menantang, gitu kan, ini menantang sekali. Nah, biasanya konsepnya itu adalah bagaimana orang tua ini tidak bingung akan metode. Baik. Yang ada di orang tua kita yang di masyarakat itu adalah tren, mengikuti tren. Kalau ada metode baru datang ke Indonesia, segera mereka berbondong-bondong untuk memasukkan semua Dicoba, anaknya ke sana. betul. Kemudian belum selesai metode itu, muncul lagi tren yang baru, Pindah berpindah lagi. lagi. Berpindah lagi, begitu terus yang Jadi terjadi. anak diposisikan untuk Sebagai uji coba konsumen, ibunya, uji coba ya. ibunya, dan ini panas hati gitu ya. Karena dari melihat pergaulan tetangga sosial sebelah, ya gitu tetangga ya. sebelah kok les Baik. sana, les sini gitu. Baik, ya, Akhirnya yang ya. menjadi korban adalah anaknya. Betul. Sehingga terjadilah yang namanya gagap konsep. Itu akan terjadi, Akan Bu, ya, terjadi. karena mungkin ya tidak tuntas Tidak barangkali, tuntas, Bu, ya, di satu iya. konsep, karena Iya. mungkin setiap metode itu kan pasti ada tahapannya, Ada tahapannya. seperti Ibu tadi, Iya, dan harus selesai. dan gitu harus kan. selesai. Iya, Kalau iya. tidak kan seperti itu tadi itu gagap Iya, konsep itu. betul. Iya, Maka betul. kami di Jarimatika ini menyarankan kalau Anda yakin dengan satu metode, misalkan Jarimatika, maka masuklah, belajarlah ibunya sehingga tahu detailnya seperti apa. Kemudian lihat anaknya cocok nggak dengan gaya belajarnya. Baik. Kalau misal cocok, maka tuntaskan. Kalau tidak cocok, jangan pernah masuk. Ibu kalau dalam untuk mempelajari kayak saya juga orang tua gitu Iya. ya. Kalau ingin anak kita mempelajari metode jarimatika ini, kita sebagai orang tua harus belajar Sebaiknya juga. iya. Sebaiknya seperti itu Karena ya. tujuan awal saya adalah untuk orang tuanya. Baik. Bukan baik, untuk oke. dibisniskan gitu ya. Oke. Ini adalah untuk orang tuanya dulu. Orang tuanya harus tahu. Mhm. Maka ketika orang tua belajar, misalkan ya orang tua sudah belajar konsep sederhana, gitu, konsep sederhana Betul. bahwa ada penambahan, ada pengurangan. Kalau dia sedang belajar, misalnya ini saya masukkan ke konsep sederhana Jarimatika dulu ya Pak ya, biar nanti dapat gambaran nih. Baik. Kalau orang tua berhenti di titik itu, kemudian bingung konsep, akhirnya menjudge, oh Jarimatika itu jelek. Nanti masuk ke konsep yang lain, Betul. belum selesai, Patah konsep lagi itu gitu jelek, ya. gitu kan. Contoh nih, Iya, betul. ketika saya mengenalkan harus ada tangan kanan, itu adalah tangan satuan, kemudian tangan kiri, itu adalah tangan puluhan. Betul. Maka kita latihkan untuk bermain terlebih dahulu. Kami ada yel-yelnya, gitu kan, ada yel-yelnya. Orang tua tuh harus nggak jaim, gitu. Menurunkan levelnya, kemudian Iya. ikut yel-yel. Betul. Contoh yel-yelnya ya, jari dan jempol, tangan digoyang. Iya. Jari dan jempol, kaki digoyang. Jari dan jempol, kepala digoyang. Jari dan jempol, pensil digenggam. Oke, oke. Suasana sudah berubah dulu. Iya, iya. Orang tua bisa nggak ini seperti ini, gitu kan? Kemudian dimasukkan lagi konsep tambah kurang. Konsep tambah kurang itu adalah misalkan 1 2,
2 keres tutu itu, 2 keres seperti Baik. gunting, Iya. 3 cerep seperti garpu, Iya. 4 tap ekor ikan, 5 jos hebat, 6 dor pistol, 7 bem senapan, 8 nyam makan, 9 dah pas sama orang tuanya. Oke. Baru sampai tahap ini ya. Kemudian tambah kurang sederhana dia sudah mulai. Contoh tambah kurang sederhana, tambah 2, tambah 1 buka, tambah 1 buka, tambah 1 buka, tambah 1 buka. Tambah 5 buka, kurang 4 tutup, tambah 2 buka, ketemu 7. Kecil. 5, 6, 7. Baik. Kemudian tambah 3 buka, tambah 5 buka, tambah 1 buka, kurang 4 tutup. Langsung ketemu 5. Langsung ketemu 5, ya. Baru di tahap sederhana Iya. keluar. Oke. Tidak melanjutkan. Nah, Maka itu. akan bingung. Misalkan ada soal 3 ditambah 2, terus gimana? Iya. Belum selesai. Belum Itu, selesai, iya, betul. itu contohnya itu. Jadi orang tua juga harus memahami betul gitu ya. Paham. Seperti tadi kan ada beberapa permainan yang emang dilakukan dalam pasangan gitu Iya, ya. iya, iya. Dan itu akan lebih baik kalau di rumah itu kan anytime bisa ketemu gitu, Iya. bisa ada teman dengan orang tua Bu Iya, ya. iya. Baik, nah kalau itu kan di keluarga Ibu ya. Betul. Nah, jari mata ini kan seperti tadi disampaikan sudah bisa membantu anak-anak lebih cepat atau bahkan lebih bermakna untuk mempelajari aritmatika itu, Iya, Ibu ya. iya. Nah, itu pernah ada pengalaman misalnya Ibu memberikan pengalaman Ibu itu ke guru-guru misalnya atau ke sekolah tertentu begitu? Pengalaman Sekolah enak atau enggak formal. enak, Pak? Oh gitu ya, Ya, ada enak, ada enggak enaknya gitu kan. Yang enak dulu Ibu. Iya, Ya. yang enak itu guru-guru merasa terbantu. Mhm. Anak-anak itu yang biasanya kalau ayo Dek kita belajar matematika, ya matematika Ya, gitu kan matematika. sudah mulai Sudah ya lemes begitu, matematika ya. gitu kan udah Mhm, pusing dan lain-lain. Kemudian kita lihat ayo bermain matematika, Mhm. kita bermain angka dan bilangan ya gitu. Baik. Itu seneng banget. Sehingga guru-guru tuh merasakan oh caranya gitu ya, Iya, itu iya. bermain angka dan bilangan itu enaknya gitu kan, enaknya guru-guru langsung bisa terima, kemudian cocok dengan anak karena lebur dengan dunia anak. Betul. Seketika tidak ada yang duduk manis buka buku mengerjakan Langsung gitu, mengerjakan tidak seperti ada. umumnya sekarang Iya. ya, karena mengejar target. Mengejar target, ini Baik. prosesnya udah bermain terus, mereka Iya. bermain. Nah nggak enaknya adalah ketika konsep, Pak. Bertabrakan konsep biasanya. Contohnya, Baik. di PAUD itu kalau mengajarkan berhitung dengan jari, 5-nya tuh seperti ini, Hmm. ya kan? 5 seperti Sementara ini, Ibu? sementara di jari matika 5-nya adalah ini. Baik. Nah, saya untuk mengajarkan ini adalah simbol Mhm. di jari matika, 5 simbol 5-nya adalah ini, sama dengan simbol angka Romawi. 5 di angka Romawi itu huruf V gitu ya, itu, iya. kemudian simbol di 5 di angka Arab itu adalah lingkaran. Betul. Maka simbol di jari matika itu adalah 5. Gitu. Karena nanti anak-anak akan bisa membedakan 5 seperti ini dengan 5 yang konvensional, itu lebih cepat mana menghitungnya. Gitu ya. Iya, jadi kita mengenalkannya dengan dongeng, dengan lagu, biar tidak ditolak itu ceritanya ya. Gitu. Baik, baik Ibu. Menarik sekali ya. Jadi mungkin sejumlah sekolah sebetulnya sudah. Banyak yang mengakui Bu ya. Ya. Karena kan memang sebagai guru juga harus berusaha sekreatif Kreatif, mungkin iya. mencari media dan mencari alat tools begitu ya. Iya, Dan iya. ini bisa menjadi membantu guru untuk mendekatkan lebih mencairkan situasi dalam kelas itu ya. Betul. Ya. Jadi ketimbang paper pencil test begitu formal membuat anak capek sebetulnya Betul. kelihatannya Ya, Bu ya. ya. Baik Ibu, nah seperti tadi bisa Ibu kan mungkin dalam waktu dari tahun 96 tadi Bu ya, itu kan sudah sekian tahun Ibu mengembangkan ini, pro dan kontra pasti sudah kenyang lah bagi Ibu ya. Ya. Biasanya yang paling Ibu rasakan bahwa ini kontra ini misalnya ini karena ketidakpahaman. Ya. Nah ini biasanya pendapat seperti apa Ibu? Iya, biasanya yang pertama kali adalah ketika ini tuh terbatas, jari itu terbatas, gitu. Baik. Nanti kan bisanya kadang orang itu sudah berani berbicara dulu kalau belum paham, Baik. belum ya. tahu isinya, gitu ya, belum tahu isinya. Yang tahu adalah
zaman konvensional dulu. Ya. Ini 5, ini 5, Iya, betul. 10, 15, 20 gitu kan Nah, ya. gitu ya. Jadi itu kalau anak jangan pakai jari gitu kan. Karena kalau pakai jari itu membuat keterbatasan anak, ketergantungan anak dan membuat hitungnya lama. Gitu, Oh, membuat hitungnya begitu lama, ya. gitu ya, hitung lama. Baik. Kemudian saya lihat apa nih prosesnya gitu kan, proses bagaimana bisa berkesimpulan seperti itu. Ternyata memang belum paham jarimatika. Betul. Maka tugas saya adalah kalau tidak akan menanggapi orang-orang yang kontra, tapi saya akan menyampaikan edukasi Betul. bahwa jari ini itu bermanfaat untuk anak-anak adalah bisa berhitung menilai kali, bagi, tambah dan kurang. Sehingga anak-anak terbebas sebenarnya dari pola hafalan yang betul. terjadi. Ya. Iya, ada ya di dalam dunia pendidikan kan memang ada rote learning itu Bu ya. Iya. Jadi di drill begitu. Drill, iya, betul. Nah, ada hal-hal yang kita bisa ditingkatkan pemahaman itu tidak melalui drill begitu ya. Iya. Dan itu dengan metode jarimatika ini Iya, Ibu betul. ya. Baik, nah tadi sudah disentuh di awal itu kan ada ibu-ibu yang karena kena arus pindah-pindah metode begitu ya, ada baru datang metode sudah pindah ke metode yang lain. Iya. Nah ibu kan sejumlah metode yang mungkin senada dengan ibu kan sudah banyak bermunculan. Iya. Nah ibu bisa menjelaskan ke kami keunggulan metode jarimatika dari metode lain yang senada Iya. itu seperti apa? Yang pertama saya katakan semua metode itu bagus. Betul. Selama cocok dengan gaya belajar anak-anak kita. Kayak belajar ya. Ya, gaya belajar. Jadi misalkan ada anak yang gaya belajarnya adalah gaya belajar visual gitu kan. Itu pasti akan sangat senang dengan pola yang duduk, tenang, tidak rame gitu ya. Baik, Cocok. baik. Sehingga kalau saya melihat ternyata jarimatika ini banyak sekali dicocokkan gitu ya dengan gaya belajar auditory kinestetik. Oh, baik. Iya. Kalau mereka termasuk kategori gaya belajarnya adalah auditory dan kinestetik, itu sangat cocok sekali di jarimatika. Karena suasananya mendengar, rame, kemudian bermain, tidak hanya stuck gitu ya, statis di dalam satu lokasi saja, mereka bisa bermain kemana-mana, ternyata itu cocok. Maka biasanya saya menyarankan ke orang tua, coba dilihat dulu, dirasakan, ada proses sit-in namanya, untuk melihat cocok nggak Dengan gaya belajar metode ya. ini dengan gaya belajar putra-putri Bapak dan Ibu. Oh, baik. Kalau sebenarnya tidak cocok, jangan, saya gitu. Cari metode lain yang memang cocok dengan anak ini. Baik. Itu yang mungkin saya akan kuatkan. Sehingga Jadi seperti tadi Ibu sampaikan, metode jarimatika itu akan betul-betul lebih mengunggulkan kemampuan anak. Seandainya gaya belajar itu di kinestetik auditory, kinestetik gitu ya, itu cocok sekali. Dan tetapi apakah Ibu juga itu artinya tertutup untuk yang lain? tidak. Baik. Ternyata metode bermain itu disukai semua anak. Betul. Iya kan? Jadi Pada dasarnya anak-anak itu adalah suka dengan bermain. Ketika matematika disampaikan dengan bermain, maka jarimatika pilihannya. Baik. Jadi jarimatika, dengan bermain soalnya jarimatika itu. Jadi selama ini walaupun ini memang bisa unggul untuk yang anak gaya belajar seperti ini, untuk anak yang gaya belajarnya yang lain tidak mengalami kesulitan. Tidak mengalami kesulitan karena tetap prosesnya menjadi alat tool untuk mempermudah, menolong siswa untuk memahami konsep ya. Betul. Baik, baik Ibu. Nah dari tadi kita banyak bicara di dunia pendidikan Ibu ya. Nah ini kan anak-anak itu juga kan hidup sosial dalam sehari-hari gitu ya. Nah itu ada tidak relevansi, mungkin Ibu pernah melakukan penelitian walaupun kecil-kecilan begitu ya, atau mungkin informal, manfaat manfaat penerapan metode jarimatika dalam kehidupan sehari-hari, terutama siswa. Terutama siswa ya. Ini saya melihatnya lebih ke realistik kehidupan. Baik. Anak-anak itu lebih paham bagaimana dia menerapkan matematika, khususnya aritmatika ini untuk dalam kehidupan sehari-harinya. Contoh ketika dia diminta untuk berbelanja gitu ya, berbelanja, maka ayo nanti dihitung uangnya berapa, belanja kembaliannya berapa. Itu cepat sekali mereka. Dan itulah untuk keseharian ya, untuk keseharian. Tapi saya yang lebih merasakan adalah rasa percaya diri anak tinggi. Betul. Karena dia bisa satu hal
tentang satu metode ini yang tidak dipelajari oleh teman-teman yang lainnya, maka dia sekarang anak-anak ini yang sudah belajar jarimatika bisa menjadi asisten jarimatika. Begitu. Iya, mengajar jarimatika ke anak-anak yang di bawah usianya. Di bawah usianya. Iya, ya. di bawah usianya. Baik, Itu baik. saya melihat ini menjadi kayak menemukan diri gitu. Menemukan dirinya dengan Iya. belajar jarimatika. Betul, Iya. betul. Ya, karena mereka percaya diri karena faktor kecepatan tadi itu ya. Kecepatan ya, dia lebih cepat, Kecepatan, lebih paham lebih paham. dan lebih fun ya. Gitu. Ya, baik, baik. Nah, itu Ibu kan sekarang kelihatannya berbagai metode di Indonesia itu sangat bervariasi, dan saya kira pemerintah mulai mengapresiasi Bu ya, Ya. karena apalagi kurikulum kita sudah terus berkembang. Nah, apresiasi pemerintah ke jarimatika pun saya kira kalau boleh saya lihat sepintas begitu sudah bagus Ibu. Ya. Nah, bagaimana menurut Ibu tanggapan pemerintah terhadap penggunaan metode jarimatika ini di Ya. dalam dunia pendidikan Dalam dunia khususnya, pendidikan gitu? ya. Pertama respon positif, memberikan respon positif gitu ya, karena banyak sekali instansi di kementerian, khususnya Kementerian Pendidikan gitu ya, Kementerian Pendidikan, lembaga-lembaga pendidikannya untuk menyelenggarakan workshop atau pelatihan jarimatika, mengundang dari tim kami gitu, mengundang dari tim kami untuk memberikan enrichment atau pengayaan kepada guru-guru tentang metode. Ya, betul. Kemudian beberapa sekitar 7-8 tahun yang lalu lah, 7-8 tahun yang lalu itu sebenarnya diminta untuk masuk ke kurikulum. Ketika masuk Jadi ke kurikulum bagian pembelajaran, dari kurikulum ya, formal itu ya. Tapi saya merasakan belum selesai ini saya jarimatika. Saya khawatir nanti kalau masuk kurikulum seperti kayak transfer knowledge aja nanti guru-guru. Padahal ini harus ini tidak dikungkung oleh kurikulum gitu ya. Dikungkung oleh kurikulum, biarkan bereksplorasi bebas, kemudian menyampaikan dengan gaya-gayanya sendiri yang bervariasi. Nah, akhirnya kami mengizinkan seluruh dari Sabang sampai Merauke hari ini itu punya variasi cara mengajar yang menjadi beragam gitu. Menjadi beragam, dan inilah yang membuat kayanya jarimatika saat ini gitu. Baik, ya. Selain di Indonesia yang saya yakin sudah hampir seluruh pelosok tanah air barangkali Bu ya. Nah, selain di Indonesia, mungkin di negara lain Ibu pernah juga mengenalkan metode ini Bu? Jarimatika ini ternyata didengar gitu, didengar oleh teman-teman diaspora Indonesia yang ada di luar dan beberapa pemerhati pendidikan anak. Jadi kita sudah memasuki di Singapura, Malaysia, kemudian Hong Kong sama Timur Tengah. Oh, sudah mulai ke Timur Tengah malah ya. ya. Timur Tengah ini ternyata banyak sekali yang pengen belajar gitu ya, pengen belajar. Mereka biasanya para diaspora Indonesia, kemudian warga-warga sana pemerhati pendidikan anak itu mulai tertarik untuk melihat hal baru. Betul, gitu. betul. Jadi karena mungkin ini sudah dipandang sangat membantu Ibu ya, di dalam membantu anak terutama. Betul. Ya. Ke depan Ibu, kira-kira seperti apa Ibu akan membawa jarimatika ini di dalam baik dunia pendidikan maupun di dunia sosial pada umumnya? Ya, saya ingin jarimatika ini lebih luas, memasuk ke keluarga Indonesia sebenarnya. Lebih luas untuk bisa masuk dari ujung ke ujung gitu ya, dari ujung ke ujung, bahkan pelosok-pelosok Indonesia, perbatasan. Saat ini kami sedang membawanya ke perbatasan Indonesia. Oh, gitu. Iya, ke perbatasan Indonesia. Maksudnya ke lokasi 3T perbatasan itu misalnya? Iya, jadi lokasi perbatasan Indonesia itu kami bekerja sama dengan marinir dan pasukan khas TNI Angkatan Darat. Itu kalau mereka akan berangkat ke perbatasan Indonesia, maka belajar jarimatika dulu. Untuk membekali para tentara marinir ini, kemudian agar apa? Ternyata anak-anak Indonesia yang di perbatasan itu lebih senang ke negara lain. Tidak kenal Indonesia. Untuk belajarnya gitu kan. Akhirnya mereka menarik kembali anak-anak Indonesia ini dengan proses
para tentara yang tadinya kayaknya serem gitu ya, itu bisa bermain, Bisa dibayangkan kemudian ya. kumpul bareng, dan Oke. mereka sangat senang dengan tentara Indonesia gitu. Betul, betul, Nah, betul. itu kami yang sekarang ini sedang beberapa daerah perbatasan Indonesia. Kalau marinir yang berangkat, maka saya ke Surabaya untuk mengajar jarimatika para marinir. Iya, iya, Kemudian kalau nanti pasukan khas TNI Angkatan Udara, betul. saya harus mengajar Iya. mereka berputar seperti itu. Itu Ya, mengubah sosok Ibu. mengubah sosok, betul. Jadi serem menjadi Iya, fun Bu ya. iya. Dan kali Buat ini, anak-anak terutama betul. ya. Kemudian polisi juga sekarang. Polisi juga Ya, ya. polisi bagaimana untuk kenal ke masyarakat, kenal ke Hmm. masyarakat biar tidak menjadi serem gitu ya Mhm, di mhm. mata masyarakat, bahwa ini pengayom masyarakat, maka dia dibekali, terutama kemarin pilot projectnya di Jawa Barat, Mhm. itu bagaimana polisi se-Jawa Barat ini memahami jarimatika dan dekat ke masyarakat. Saya Gitu. kira mungkin polisi akan lebih cepat Ibu ya, karena kan sandi-sandi itu Betul, dipelajari oleh iya, mereka iya, pasti ya. iya, gitu. Oh, sangat menarik ya. Jadi Ibu sudah merambah bukan hanya ke dunia persekolahan, Iya, ternyata. tapi ke Benar. dunia instansi-instansi yang tetap bersentuhan dengan apa namanya generasi Masyarakat gitu kita ya. ya. Iya, generasi-generasi kita. Nah, Ibu kan kalau sekarang pemerintah mendengung-dengungkan suatu hari kita akan mendapatkan bonus demografi Iya. itu. Nah, dan kita semua kan berharap mudah-mudahan kita akan memperoleh bonus itu kan gitu ya. Menurut Ibu apakah jarimatika juga akan berkontribusi ke tercapainya bonus Bonus demografi demografi itu ya. ya? Saya yakin, iya. Gitu Bu ya. Karena kami melangkah di jarimatika ini adalah untuk mempersiapkan generasi unggul. Baik. Terutama kalau saya prediksinya dari tahun 2030-2050 itu tadi ya, antara jeda tahun itu tuh kita keren banget Indonesia. Betul, betul. Kalau tidak kita mulai dari anak-anak sekarang yang usianya 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun ke bawah gitu ya, Kita akan telat Bu ya. kita telat. Maka saya kenapa memberikan toolsnya adalah untuk usia dini saja. Mhm, Untuk usia dini saja, tidak terlalu tinggi-tinggi gitu ya. Baik, baik. Karena disinilah titik rentan sebenarnya. Mhm. Anak ini akan suka belajar atau tidak. Betul, Akan suka mencari sumber belajar atau tidak. betul. Akan senang dengan sesuatu yang baru, inovasi atau tidak. Itu. Iya. Itu yang Karena ada gitu. penekanan-penekanan tadi itu Bu ya. Jadi dampaknya dengan percaya dirinya dia Iya. explorative thinkingnya itu kan Iya. berkembang. Kemudian akhirnya dia menyenangi belajar itu sendiri Iya. karena belajar bukan momok Iya. bagi si siswa itu, Iya. tapi justru belajar bisa memperluas pengetahuannya, tadi bisa berteman lebih luas karena Iya. mungkin dia diakui di dunia sosialnya Iya. Bu ya. Karena Baik. saya merasa untuk anak-anak belajar itu seperti makan seharusnya. Belajar itu seperti bermain. Itu kebutuhan. Harusnya ya, kebutuhan ya. Kebutuhan hidup. Sebetulnya seperti itu ya Bu Harusnya ya. itu. Iya. Jadi sebetulnya mereka haus sekali belajar Bu Haus. ya, sehingga tools-tools seperti ini Iya. bisa feeding hausnya mereka Iya, gitu betul. Bu ya. Baik, baik. Jadi betul Ibu yang sampaikan oleh Ibu tadi itu mana yang lebih cocok kemudian berikan supaya memenuhi hasratnya Iya, itu Ibu ya, iya. dunia anak. Baik Ibu, mungkin sekarang kan kita sudah berbicara teori gitu Bu ya, manfaat dan sebagainya, pengalaman bahkan rencana Ibu ke depan. Bisa mungkin Ibu tunjukkan ke kami Praktek gitu ya, Pak. Praktek Bu gitu ya, sama-sama gitu ya, Pak ya. Baik, iya. Baik. Nanti kita mulai ya, Pak ya. Ini Mungkin jari tangan. audien bisa mengikuti Ibu Oke, barangkali Bu ya. iya. Baik. Nanti kita buatkan dulu, anak-anak harus paham mana tangan kanan dan mana tangan kiri. Sehingga ketika kita sudah bisa membedakan mana tangan kanan dan tangan kiri, anak-anak boleh menggunakannya. Kalau tidak bisa, belum bisa gitu ya, kita ajarkan dengan, kalau saya menggunakan kaos yang lengannya berbeda. Ini kaos lengan kuning itu tangan kanan, kaos lengan hijau itu tangan kiri. Itu untuk memudahkan. Nah, kita mulai saja. Tangan kanan ini adalah tangan satuan, tangan kiri ini adalah tangan puluhan. Kemudian konsepnya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 6, 7, 8, 9. Oke. Kemudian tangan kiri 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Kita masuk ke sederhana dulu. Kalau ini tambah 1, buka, tambah 1, buka, tambah 1, buka, tambah 1, buka. Kalau kurang, kita mulai dari kelingking dan kita katakan ke anak-anak tutup. Jadi bahasanya sama, menggunakan bahasa yang sama. Kurang 2, tutup.
kurang 2 tutup, tambah 3 buka. Oke, kita cobakan ke operasinya dulu. Tambah 2 buka, tambah 2 buka, kurang 3 tutup, tambah 2 buka. Oke, 3. Jadi kita akan menyampaikan ke anak-anak hanya sebutan oke, kemudian menyebutkan hasilnya. Ya, kita masuk ke 5 ya. Tambah 3 buka, tambah 1 buka, tambah 5 buka, kurang 6 tutup, tambah 1 buka. Maka ketemulah hasilnya 6. Oke, ini ya, 5 sama 1, 6. Oke, kita coba lagi. Tambah 5 buka, tambah 4 buka. Kalau kurang 6, itu berarti jempol sama kelingking, Pak. Dilipat. Baik. Iya, jadi gini ya. Bentuknya seperti ini kelihatan ya. Kemudian tambah 6 buka lagi. Tambah 6 buka lagi. Kurang 7 tutup. 2. 5 sama 2. Oke. Tambah 7 buka. Tambah 7 buka. Kurang 8 tutup. Tambah 8 buka. Kurang 9 tutup. Tambah 9 buka. Maka muncullah 9. Kita cobakan ya. Tambah 3 buka. Tambah 6 buka. Kurang 4 tutup. Tambah 3 buka. Kurang 6 tutup. Oke. 2. Iya, gitu 2. Belum terlatih. Iya, 2. Nah, ini sama antara tangan kanan, polanya diulang lagi ke tangan kiri. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Tambah 20 buka, tambah 20 buka, tambah 50 buka, kurang 40 tutup, tambah 10 buka. Sama persis. Jadi hasilnya adalah 60. Sehingga kalau nanti cepat anak-anak sudah terus berlatih, minimum ada 15 menit sehari, mereka berlatih nanti seperti ini jadinya. Tambah 25 ditambah 52 ditambah 22 dikurangi 74, langsung ketemu 25. Nggak perlu lagi, aduh berapa ya tadi soalnya, gitu kan. Kelihatannya dengan kalkulator juga lebih cepat jadi Lebih cepat ya? jadinya, lebih cepat. Karena misalkan ini aja, mau baris berapapun gitu ya. Betul. Tambah 2, tambah 2, tambah 5, kurang 4, tambah 2, tambah 1, kurang 6, tambah 2, tambah 5, kurang 4, tambah 2. Ketemu 7. Langsung. Nggak perlu lagi. Nah, kalau tes itu ya, tes psikotes itu ya. Iya, betul. Psikotes itu kan panjang sekali gitu ya. Itu. Anak-anak jarimatika tenang mereka. Hanya ini aja. Dan sehingga ini tidak memberatkan memori otak, Pak. Iya, betul. Sehingga karena saya sebetulnya hanya menggerakkan bagian tubuhnya. Betul, bagian tubuhnya. Yang setelah dilatih, ya. otot mungkin motoriknya itu mungkin berfungsi gitu ya. Motorik berfungsi otot dan dia berfungsi. simbolnya jalan. Simbolnya jalan. Iya. Simbolnya jalan. Kalau gini ini berarti 25. Betul. Kemudian kalau ditambah 51 berarti 51. Tambah 23 berarti 23. Dikurangi 44, 44. Iya. Ketemu 55. Itu contohnya, gitu kan. Itu contohnya, sehingga anak-anak ini menjadi sangat senang sekali. Iya, pasti. Tidak memberatkan memori otak, sehingga bisa digunakan untuk berpikir yang lain. Betul. Menemukan sesuatu, tidak untuk memorinya tidak untuk menghafalkan 2 tambah 2 4, 3 tambah 4 7. Nah, itu bukan seperti itu yang digunakan. Kalau saya kan orang lingkungan, Bu, kalau Ya. pakai oret-oret itu kan sudah berapa lembar itu Berapa untuk lembar, berhitung ya? panjang itu. Satu lembar Betul. satu pohon loh, Bu ya. Betul. Iya, Jadi Ibu iya. sudah memilih sumbangsi yang sangat bagus Iya. untuk lingkungan gitu. Nggak Ibu. perlu coret-coret gitu ya. Nggak perlu Nggak coret-coret. ya. Baik, Ibu, saya kira kami sangat senang sekali Ibu sudah berkesempatan memperoleh sharing dari Ibu, bagaimana Ibu sudah memberikan yang terbaik kepada anak Indonesia, Ibu ya. Memberikan metode yang sangat efisien saya kira, baik untuk dunia pendidikan formal maupun untuk si anak itu sendiri, Ibu ya. Walaupun mungkin saat sekarang masih lebih banyak ke dunia pendidikannya, tetapi tadi Ibu sudah mulai merambah ke instansi-instansi yang mungkin pemahaman jarimatika bisa lebih diperluas lagi. Manfaatnya ya terutama. Dan saya kira ini sudah juga ke beberapa negara luar, Ibu ya.
Nah ini sekali lagi kami sampaikan terima kasih Sama-sama, Bu, Pak ini Udin. kehormatan buat kami. Ya, terima kasih. Terima Sama-sama. kasih. Baik pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, demikianlah talk show kita mengenai dasar-dasar matematika dengan topik jari matika membuat anak suka matematika. Semoga matematika ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar, sukses.